Nabi Muhammad SAW dapat wahyu umur 40 tahun. Berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun. 13 tambah 40, 53 tahun. Saya kalau ceramah bunyinya seperti nanya gitu, nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Karena ada juga jamaah ini ketakutan gitu, enggak. Saya bukan tipe orang yang suka nakut-nakuti. Ada model orang dia nikmat ngelihat orang ketakutan. Saya tidak model gitu. Jadi kalau terdengar saya seperti nanya gitu, karena memang model ceramah saya itu berdialog. Jadi kalau kelihatan seperti nanya, ibu bapak nggak usah stres, diam aja, nanti saya jawab sendiri. Nabi berdakwah setelah dapat wahyu umur 40. Nah, kan saya jawab sendiri kan? Berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun. 13 tambah 40, 53 tahun. Umur 53 tahun pindah ke sini, gurun pasir, banyak binatang berbisa, namanya Yathrib. Yathrib artinya kampung banyak kuman wabah penyakit. Yathrib. Mohon maaf, ini memang betul-betul nanya. Bapak yang umurnya 53 tahun. Ngaku 35 semua. Bayangkan umur 53 tahun ngulang hidup dari nol, meninggalkan kampung halaman, membawa pakaian hanya sehelai di badan. Sampai di sini numpang di rumah sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari yang makamnya di Turki, di Istanbul. Panjang umur sehat badan, kita ke Istanbul insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Jadi begitulah pelajaran yang pertama yang kita ambil adalah jangan takut memulai sesuatu. Umur 53 itu, kalau kita sekarang di Indonesia umur 53, Nabi umur 53 memulai hidup baru. Orang kita umur 53 ngurus pensiun. Kalau kebetulan ada di antara bapak yang mau pensiun, jangan tersinggung. Karena memang ceramah saya kadang banyak kali jamaah kita terlambat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama adalah jangan takut memulai sesuatu. Tidak ada istilah tua. Umur 53 berarti 10 tahun lagi meninggal berarti udah tua. Enggak ada tua. Ini yang di hadapan saya ini enggak ada orang tua. Yang ada ini adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Ini anak muda semua ini insya Allah. Amin. Tapi saya sakit kaki Pak Ustadz. Anak muda juga sakit kaki. Sakit hati Pak Ustadz, apalagi? Insya Allah sampai di Madinah, pulang dari Madinah sehat walafiat. Ada beberapa jamaah saya sakit hati Pak, sakit kaki Pak Ustadz, tapi pas mau belanja hilang. Jamaahnya nggak ada di sini. Pelajaran yang pertama, jangan pernah takut memulai sesuatu. Ada satu perusahaan ayam goreng, nggak boleh sebut namanya, nanti dianggap iklan gratis. Memulai sesuatu setelah tua jenggotnya beruban. Ayam berselimut. Artinya apa? Usia bukan halangan untuk berkarya, untuk berbuat. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak umur 53 baru hijrah, baru memulai hidup baru, itu adalah mengikut langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan dibalik. Maksud saya jangan dibalik. Ada anak-anak muda, ini walaupun saya ceramahnya di depan Bapak Ibu jamaah umroh di Madinah, tapi ini nanti kan ditonton oleh, jangan ada nanti anak-anak muda yang udah mau taubat, pas dengar ceramah ini, nanti aja lah 53. Oh belum taubat, mabuk aja dulu Pak Ustaz. Nunggu 53, enggak, bukan itu maksudnya. Tidak ada kata-kata terlambat. Umur 53 tahun mau buat pondok, enggak terlambat. Umur 53 tahun baru belajar Islam, tidak terlambat. Umur 53 tahun dipukul ombak, dihempas gelombang, bisnis hancur, kacau balau, tunggang langgang, lintang pukang.
anak meninggal, istri meninggal, bukan halangan. Karena dalam Islam diajarkan kita punya kekuatan. Kita kecil nggak ada apa-apanya. Yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Serahkan semuanya pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Memang kadang semuanya tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Kita sudah siap-siap jaket, katanya musim dingin, malah panas. Maksudnya Pak Ustadz, saya pakai jaket, rumahnya sampai sini kepanasan. Kita pakai baju biasa, rupanya cuaca dingin tadi malam. Keluar saya jam 12, dingin minta ampun. Nah, jadi yang penting kita siap sedia payung sebelum datang tukang payung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ini pelajaran pertama dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalkan kampung halaman, tempat kelahiran, tempat tumpah darah, tempat dibesarkan. Dan dia bangsawan. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, kakeknya orang kaya yang membuat rumah besar di kota Makkah. Keturunan dari Adnan, keturunan dari Ismail, anak kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Hebat, terusir dari kampung. Jadi kalau ada di antara kita terusir dari kampung, itu belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad. Bangkitkan semangat. Yang penting hidup ini semangat. Kalau udah kehilangan semangat, depresi, stres, anxiety, bunuh diri. Orang Jepang kalau udah kehilangan semangat, itu makanya di dinding kamarnya dipajang samurai, dipajang pedang panjang. Kalau udah kehilangan semangat, cabut harakiri, mati. Kita kalau kehilangan semangat, ambil air wudhu, menghadap kepada Allah. Kalau semua di dunia ini kawan-kawan sudah tidak ada lagi yang bisa berbagi duka cita, tak ada lagi yang bisa berbagi kesusahan, mengadulah kepada Allah. Jangan ngadu ke Facebook. Ngadu ke Facebook, di komen sama kawan, makin pusing kepala kita. Ustadz kok tahu? Saya baca komennya. Oh, jadi komen-komen itu Ustadz baca? Saya baca. Tapi nggak pernah Ustadz balas, saya nggak tahu passwordnya. Admin semuanya yang ngurus. Ini cuma mau ngasih tahu kalau ada jamaah yang DM nggak balas tuh, saya nggak tahu. Nah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, yang memusuhi Nabi di kota Makkah itu bukan orang lain. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nabi punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya saudara kandung namanya Hamzah. Insya Allah sebagian sudah, sebagian belum. Nanti ziarah ke makam Sayyidina Hamzah di bawah Jabal Uhud. Hamzah bin Abdul Muttalib. Abdullah punya saudara kandung namanya Abbas. Abdullah punya saudara kandung namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu saudara kandung bapaknya Nabi. Saya punya bapak. Bapak saya punya saudara kandung. Berarti saya manggilnya, kalau di kampung kami, uncle. Baru makan jambu monyet. Jadi saya punya ayah saya punya adik laki-laki, berarti paman saya. Hubungan Nabi dengan Abu Lahab itu adalah paman. Yang memusuhi itu bukan orang lain. Jadi kalau ada di antara kita sekolah, diejek keluarga, dicaci maki, disumpah serapah sama keluarga, nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad. Ini yang kedua, bahwa yang memusuhi keluarga, yang menolong adalah orang lain. Saya yang nolong saya ini orang lain, bukan orang Sumatera, orang yang jauh. Yang menolong Nabi bukan orang Makkah, orang Madinah. Karena menolong disebut dengan Ansor. Abu Ayyub Al-Ansari. Al-Ansari yang menolong. Ansor, orang-orang Madinah ini disebut dengan Ansor karena dia menolong. Maka yang menolong saya juga orang-orang yang jauh. Ada namanya Ustadz
Fakhrul Razi Al-Makassari, Al-Ansor, Makassar. Ada namanya Ustadz, Allah grogi lupa pula namanya. Ada Ustadz EN Al-Kalimantani. Ada namanya Ustadz Hatta Al-Banjari. Di sini ada yang dari Makassar, ada yang Banjar, ada yang Melayu. Haji Saad dari Malaysia. Ada Kalimantan, Sulawesi, Malaysia, Batam, Jawa Barat, kumaha damang. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan kami ini nggak ada hubungan nasab, cuman satu hubungan nasib. Jadi banyak sekali kadang nasab itu malah nggak nolong, tapi yang menolong kita nasib. Karena senasib, sepenanggungan sama Ustadz Atta, sama-sama kuliah di Mesir, sama-sama jadi petugas haji tahun 2002. Sekarang sudah 2025, udah 23 tahun yang lalu. Tapi perasaan kami masih tetap seperti yang dulu. Makkah berubah, Madinah berubah bangunannya, tapi hati kami tidak pernah berubah. Begitulah kita bersaudara ini, insya Allah. Hari berganti, musim berubah. Yang tidak berubah itu aku ke kamu. Boleh untuk update status besok pagi. Nah, jadi pelajaran yang kedua adalah, jadi kalau ada di antara kita yang baru usaha bisnis, buka usaha kuliner, alah cuma ayam goreng. Kamu bisnis apa sekarang? Saya ini kecil-kecilan untuk apa itu yang untuk wajah itu? Banyak yang tahu ternyata. Alah skincare paling-paling palsu. Nanti mukanya putih, lehernya hitam. Diejek, diolok. Kalau zaman dulu ngejeknya itu langsung. Sekarang ngejeknya pakai fake account. Akun bodong, akun palsu, nggak jantan. Mengejek, mencaci maki, sumpah serapah. Tapi yang menolong justru adalah orang jauh. Mau hijrah ke Taif, orang Taif melempar dengan batu. Itulah dia Taif. Mau hijrah ke Habasyah, Ethiopia, dari Makkah turun ke Yaman, nyebrang ke Djibouti, masuk ke Ethiopia. Kebetulan saya waktu mau ke Sudan dulu, tempatnya Ustadz Fakhrul Razi, 2017 perang. Nggak ada pesawat. Satu-satunya pesawat yang mau menerbangkan saya ke Sudan cuma satu, Ethiopia Airlines. Itulah yang tingkat tawakalnya paling tinggi. Mau bom lah, nggak dibom pun jatuh sendiri. Transit di Addis Ababa. Jam 5 subuh saya transit di Addis Ababa di Ethiopia. Saya tengok atap airportnya bolong, ditampung pakai ember di bawah. Wah, kacau ini. Turun di Sudan, sepi airport, nggak ada. Saya tanya, kenapa sepi? Orang takut perang semua, antum kok datang? Katanya. Hidup sampai sekarang, nggak mati, cuman dihalang aja di beberapa tempat. Nah, jadi pelajaran yang kedua adalah kalau kita memulai sesuatu, ada yang ngejek, keluarga dekat, kawan kita. Ustadz enak ngomong gitu, Ustadz kan nggak ngalami. Saya ngalami. Tapi kan nggak semua yang kita alami itu mesti kita ceritakan. Ini Ustadz cerita, baru sekarang. Waktu saya lulus ke Mesir, apa kata orang kampung? Alah, emang mudah kuliah ke Mesir? Lulus aja ujian, coba kalau berangkat ke Mesir. Saya pelatihan di Jakarta 2 bulan. Apa kata orang kampung? Ah kan, nggak berangkat kan, malu di kampung. Pelatihan 2 bulan di Jakarta. Habis itu akhirnya 5 September saya berangkat sampai ke Mesir. Apa kata orang kampung? Iya, di Azhar itu masuknya mudah, keluarnya belum tentu. Apa tamat nanti dari Mesir? Lihatlah kalau tamat. Begitu saya pulang dari Mesir tahun 2004, 4 tahun. Datang orang ke rumah saya. Apa kata dia? Masa baru 4 tahun sudah pulang? Biasanya orang ke Mesir itu 10 tahun baru pulang.
Sampai ada yang mau nengok ijazah. Mana ijazahnya? Saya keluarkan ijazah. Rupanya dia nggak bisa baca. Akhirnya tamat juga di Mesir. Sayup-sayup apa katanya? Ya memang udah tamat dari Mesir, tapi agak-agak bau-bau Wahabi sedikit sama itu. Jadi kita ini kalau ngikut omongan orang nggak pernah ada cukupnya. Ini saya ceritakan begini apa? Supaya Bapak Ibu yang sedang menjalani hidup ini, oh, kalau kita udah dengar ceramah udah bisa bilang, oh itu udah alhamdulillah. Oh, itu udah alhamdulillah. Jadi Nabi Muhammad, Nabi itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Sayyid artinya pemimpin. Pemimpinnya Nabi dan Rasul, pemimpinnya seluruh makhluk. Begitu penderitaan hidupnya. Apalagi Abdul Somad. Apalagi kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi memang tema hari ini, apa tadi temanya Ustaz? Rindu Rasulullah. Gimana kita mau rindu kalau kita nggak tahu perjalanan hidupnya? Nah, jadi kita ini sedikit 1 jam lebih kurang mau mengetahui bagaimana kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu kita bahwa dia pindah umur 53 tahun. Musuhnya dari orang-orang terdekat, tapi yang menolong dia Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi. Roma, bukan orang Arab. Salman Al-Farisi, orang Persia. Bilal bin Rabah, orang Afrika Utara. Ini Mesir, ini Sudan. Ada satu kampung namanya Nubia. Itulah kampung Bilal. Di situ warna kulitnya cuma 2, hitam dan hitam sekali. Ibu kalau merasa skincare gagal, datang ke situ. Akan membahagiakan hati kita. Yang nolong Nabi itu bukan Arab. Suhaib Ar-Rumi orang Romawi, Salman Al-Farisi orang Persia, Bilal bin Rabah Afrika Utara. Datang seorang perempuan menjadi istri Nabi, namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, orang Yahudi. Datang seorang laki-laki mengirimkan kendaraan Bighal, mengirimkan seorang perempuan. Lahirlah anak laki-laki Nabi bernama Ibrahim yang kuburnya di Baqi. Perempuan itu bernama Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir. Orang Mesir, orang Yahudi. Abdullah bin Salam, orang Yahudi. Orang Arab, orang Quraisy memusuhi Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sesuku, kenapa yang membela saya ini justru orang lain Pak Ustadz? Orang yang sesuku dengan saya mengejek saya. Nggak penting suku itu. Yang penting suku bunga. Nah, kalau kita baca sejarah Nabi itu, ringan beban kita, lapang dada kita. Saya suka baca sejarah Nabi. Di saat hidup sedang susah, sedang sulit, saya baca sejarah Nabi. Oh, ternyata ujian saya ini nggak ada apa-apa. Seperti yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang ketiga. Sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Selesaikah masalah? Kalau di sana ketemu dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, waktu itu belum masuk Islam. Sampai di sini ketemu dengan orang munafik. Makanya ada satu surat khusus, surat Al-Munafiqun. Kalau yang di Makkah itu jelas, hitam. Tapi yang di Madinah ini, dibilang hitam enggak, dibilang putih enggak. Apa warnanya? Abu-abu. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Orang munafik. Sampai datang anaknya, datang anaknya, ya Rasulullah, saya pancung kepala bapak saya. Bapaknya bosnya orang munafik. Kata Nabi, jangan. Aku tidak mau tertulis dalam sejarah Nabi menyuruh anak memotong kepala bapak. Makanya orang munafik itu diletakkan di neraka paling panas. Innal munafiqina fid darkil asfali. Asfal itu yang paling rendah, paling panas. Bukan jalan aspal. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi hidup ini tidak pernah berhenti dari ujian. Jadi kalau ada orang yang nyangka, saya ini Pak Ustadz udah hijrah, udah tobat, udah ngaji, udah ngikut pengajian Ustadz Somad,
Udah ikut umroh, kenapa ujian ini nggak pernah selesai? Ujian itu selesainya nanti ketika kita mati husnul khotimah. Pun setelah mati husnul khotimah masih ada ujian lagi. Apa itu? Ujian tatap muka, marabbuka. Masih ada ujian lagi. Ar-rahah fil jannah. Istirahat yang sesungguhnya adalah di surga bersama Bapak Ibu nanti insyaallah. Bersama kita di kota Al-Madinah ini, bersama juga kita nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah.